Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Kalau Anies Baswedan baca komentar netizen ini, mendingan besok Senin mundur karena malu. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Kembali dengan ulasan soal Anies Baswedan, di mana pada Jumat kemarin, 25 Juni 2021, seperti yang pernah saya ulas juga, meminta partisipasi masyarakat untuk menyumbang peralatan untuk keperluan kamar isolasi yang menggunakan rusun nagrak. Usulan yang brilian itu, atau brilian menurut gubernurnya mungkin, disampaikan mengingat adanya cukup banyak kebutuhan peralatan untuk keperluan isolasi para pasien COVID-19, termasuk di dalamnya perabotan untuk mengisi kamar-kamar isolasi tersebut. Silahkan baca lebih dahulu ulasannya di sini, bagi Sewardes yang mungkin belum membaca. Nah, ketika ajakan tersebut coba diviralkan melalui cuitan di media sosial Twitter dengan nama akun @dki_jakarta. Seperti biasa, netizen menjawab dengan cerdas tanpa basa-basi dan tanpa tedeng aling-aling alias tanpa pakai rasa sungkan lagi. Saya temukan jawaban menarik dari akun Twitter bernama @mybagaspati yang mungkin lantas teringat dengan keadaan pada zaman Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan kebijakan yang kini hendak diterapkan oleh Anies Baswedan sebagai sosok yang duduk di singgasana kursi DKI 1. Begini isi cuitan menggelitiknya yang dipasang pada Jumat 25 Juni 2021, hari yang sama ketika ajakan untuk menyumbang isi dari kamar isolasi tersebut dicuitkan. Zaman @basuki_btp, rakyat dikasih rusun plus perabot. Zaman @Anies Baswedan, rakyat dijanjiin surga tapi dimintain perabot. Jawaban yang asik sekali karena langsung nge-tag dua sosok yang dibandingkan langsung oleh si pemilik akun Twitter tadi. Kondisi yang sejatinya adalah fakta kehidupan yang tak bisa dielakkan atau disangkal begitu saja oleh warga DKI Jakarta, terutama lewat rekam jejak digital pemberitaan maupun saksi hidup yang pernah merasakan kebaikan dari Gubernur Ahok terkait penyediaan rumah susun atau rusun bagi warga kurang mampu. Saya pun masih ingat persis bagaimana Ahok menyatakan para warga Jakarta yang ingin tinggal di rusun, istilahnya tinggal pindahan saja, tanpa perlu merisaukan soal perabotan di rusun yang akan mereka tempati. Mereka juga hanya perlu membayar uang kebersihan dan pemeliharaannya saja, yang besarnya hanya sebesar Rp5.000 hingga Rp15.000 per hari. Angka yang tentunya masih sangat masuk akal, juga dapat dipenuhi oleh warga Jakarta dengan ekonomi terbatas yang ingin tinggal di rusun tersebut. Belum lagi, Pemprov Jakarta kala itu masih menyediakan berbagai fasilitas penunjang lainnya yang diberikan secara gratis untuk dinikmati oleh warga penghuni rusun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi ini, wajar rasanya kalau lantas ada netizen tak hanya mempertanyakan soal kebijakan, minta sumbangan perabotan dari pemerintahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski tujuannya baik, yakni untuk urusan kemanusiaan terkait pandemi COVID-19. Apakah semisal Ahok masih menjadi gubernur, akan mampu menangani dampak COVID-19 lebih baik dari Anies? Loh, masih pakai nanya lagi. Mau saya jawab lewat berapa tulisan soal pengandaian ini? Hahaha. Cuitan yang unik sekaligus menohok itu saya harap dibaca oleh kedua pemilik nama yang disebut tadi. Bagi Ahok, tentu akan direspon dengan senyuman kemenangan, karena kebijakan minta perabot itu semakin menunjukkan ketidakmampuan Anies dalam mengelola keuangan daerah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Salah sendiri dulu uangnya dihambur-hamburkan untuk berbagai proyek yang tidak penting. Dibalikin dana buat DP Formula E yang gak jelas itu. Hasil penebangan pepohonan di Monas juga mana hasilnya? Lah terus, gaji TGUBP yang kabarnya selangit itu mbok ya dikurangi separuh untuk disumbangkan buat kamar isolasi tadi Pak Anies. Dan bagi Pak Anies yang pandai merangkai kata seperti seorang pujangga kasab di zaman dahulu itu, kalau Bapak membaca tulisan itu, mendingan berpikir untuk segera mundur, alias meletakkan jabatan saja deh. Rasanya itu keputusan paling baik yang Bapak bisa buat dalam kondisi saat ini. Kalau perlu mengajak wakil gubernur sekalian, setuju? Lah sepertinya ada atau tidak ada gubernur, penanganan COVID-19 rasanya kok ya sama saja. Maksudnya sama ambiar dan tidak jelasnya. Anda bahkan tidak bisa menerapkan skala prioritas dengan sangat jelas. Ketika terjadi lonjakan kasus, Anda malah pergi menuai padi di provinsi lain dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Terus ketika masyarakat butuh perhatian, di mana kehadiran Anda di lapangan sangat diperlukan, malah sidak dengan jalan-jalan ke makam. Mendingan mundur saja deh Pak Anies. Kalau perlu besok Senin sebelum Jakarta tambah rusak. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Aib Anies dibongkar anak buah, kena lagi didamprat netizen. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com.
Bicara tentang kinerja Anies seperti tak ada habisnya. Tak ada habisnya buat dikritik dan dikecam. Karena kemungkinannya cuma dua, antara nggak dikerjain atau kerjaannya nggak benar. Padahal kita bicara tentang hal besar, antara lain seperti penanganan banjir dan penanganan pandemi COVID. Wong program kampanyenya sendiri saja tidak dia kerjakan dengan benar kok, seperti program rumah buat warga miskin. Sebelumnya saya sudah menulis soal Kapolri menagih hasil kerja Anies terkait penanganan pandemi. Angka COVID di DKI Jakarta sedang meledak. Lokasi isolasi pasien pun penuh, seperti di Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan. Pada tanggal 31 Mei 2021, Anies sudah menekan keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 675 tahun 2021 untuk menambah tempat isolasi pasien dan tempat penginapan khusus bagi nakes atau tenaga kesehatan. Harusnya sudah dikerjain dong. Ternyata belum juga. Hingga tanggal 21 Juni 2021 lalu, Kapolri teriak ke Anies menagih tempat isolasi tambahan itu. Lah, 3 minggu ngapain aja? Yang pasti sih Anies sempat-sempatnya ke Sumedang kan? Salah satu tempat isolasi mandiri tambahan sesuai dengan Kepgub di atas adalah Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Sekali lagi, Kepgub diteken pada 31 Mei 2021 dan sudah hampir 4 minggu Anies dan jajarannya punya waktu untuk mempersiapkan tempat isolasi pasien ini. Tapi apa yang terjadi? Entah memang bodoh atau memang kerjanya lamban kayak jalannya siput. Pemprov DKI Jakarta membuka aib Anies ke publik. Dengan poster berjudul besar, Jakarta memanggil, ala demo yang mau menurunkan presiden tuh. Ternyata Pemprov DKI malah minta sumbangan dari warganya. Gak pakai malu, Pemprov DKI Jakarta berinisiatif menambah kapasitas ruang isolasi bagi pasien tanpa gejala dengan membuka 5 tower rumah susun Nagrak di Cilincing yang berkapasitas maksimal 5.000 orang. Tertulis di postingan akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta. Ketika saya buka hari ini, postingan ini sudah berumur 2 hari. Artinya, diposting pada tanggal 24 Juni lalu. Juga dilansir dari cnnindonesia.com, disebut pula bahwa Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi bagi pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik, disertai rincian peralatan yang diperlukan, antara lain 5.000 set tempat tidur, 5.000 buah gayung, 5.000 buah ember ukuran sedang, 5.000 buah kipas angin berdiri, 5.000 buah meja kecil lipat, 5.000 buah kursi lipat, 5.000 buah larutan disinfektan 5 liter, 5.000 buah kanebo, 5.000 buah sapu lantai, 5.000 buah alat pel lantai, 5.000 buah jemuran handuk, 5.000 unit dispenser, 500 unit dispenser, 520 unit tempat sampah 20 liter dengan tutup, 2 unit freezer box, 8 unit komputer, 5 unit printer, dan 2 unit laptop. Hah? Minta-minta sumbangan peralatan itu dari warga Jakarta? Serius? Ada 2 aib Anies yang terbongkar lewat postingan ini. Pertama, asli kerjanya lambat banget. Dari 31 Mei 2021 baru tanggal 24 Juni dikerjakan. Kedua, urusan efektivitas anggaran yang triliunan rupiah itu memangnya sudah habis. Pada bulan April 2020 disebut bahwa anggaran penanganan COVID DKI Jakarta sebesar 10,7 triliun rupiah. Bahkan, pada bulan November 2020 disebut lagi bahwa DKI Jakarta dapat dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat sebesar 3,26 triliun rupiah. Itu dana pada kemana woi? Miliaran dikeluarkan buat yang lain, contohnya sekitar 30 miliar rupiah untuk membuat jalur sepeda permainan di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Tapi beli 5.000 set tempat tidur nggak sanggup. Oleh sebab itu, para netizen pun memberikan kecaman atas permintaan sumbangan tersebut. Baik langsung disampaikan di akun Instagram Pemprov DKI maupun di Twitter. Misalnya saya kutip beberapa komentar netizen di postingan Pemprov DKI di Instagram. Berikut ini. @Vadim Sunarto, nyumbang dasmu, lo bikin jalur sepeda 30 miliar cepat, bikin tugu sepeda 800 juta cepat, masih minta sumbangan perabotan. @Mr_MRRD, provinsi dengan anggaran puluhan triliun minta sumbangan sama rakyat yang lagi susah di kondisi pandemi gini. Nggak salah, apa kabar duit buat ngegajiin TGUPP yang nggak jelas kerjaannya? Proyek-proyek kosmetik tanpa manfaat yang signifikan? Apa kabar Formula E? Kemana biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Dasar gubernur nggak bisa kerja, nggak tahu malu. @Hawilda_arsitek, giliran duit buat Formula ada, beli ember aja minta sumbangan. Malu sama pemulung min. @Hari_Liong, Pemprov DKI APBD paling besar, minta sumbangan ke masyarakat. Masyarakat saja sekarang hampir semuanya menderita.
Makanya jangan bangun yang gak penting kayak tugu yang gak jelas. Mendingan uang buat beli perabotan yang dibutuhkan sekarang. Bisa juga pakai dana operasional gubernur, kayak zaman gubernur yang sebelumnya, atau pakai dana Formula E aja. Apa yang disebut para netizen itu memang benar adanya. Ratusan miliar dikeluarkan Anies dengan enteng buat Formula E, yang katanya bank garansi bisa dikembalikan oleh panitia. Mana? Sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Para perusahaan swasta harap waspada. Jangan sampai ada permintaan sumbangan langsung ke mereka oleh jajarannya Anies nih. Enak aja minta-minta, tapi uang rakyat yang sudah mereka pegang tidak jelas penggunaan dan efektivitasnya. Makanya, kerja yang bener dong. Selalu dari Kora-Kora.